Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi kita pada kesempatan pagi hari ini di Lancup Channel. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah tutorial video tentang ban bekas. Nah, mungkin teman-teman sudah mengenal, sudah banyak tahu tentang ban kanisir atau ban toreh ya, ban yang dibatik ulang yang mungkin sudah banyak dikenal di pasaran. Tapi pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tutorial tentang cara memilih ban yang bisa untuk kita kanisir atau kita batik ulang. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nanti ini menjadi sebuah inisiatif baru, bagaimana kita memanfaatkan limbah-limbah dari bengkel seperti ini, setidaknya mungkin untuk bisa kita gunakan sendiri atau mungkin kita jual kembali menjadi nilai ekonomis yang cukup menjanjikan, sahabat semuanya. Baik, tidak semua ban ya teman-teman, tidak semua ban dapat kita kanisir atau kita toreh atau kita batik ulang. Jadi ada beberapa ciri ataupun kondisi, setidaknya tidak semua ban bisa dikanisir. Salah satunya walaupun kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, yang perlu kita cek adalah kondisi ada retak atau tidaknya pada ban ini. Kalau tidak ada, tahap kedua, apakah pinggir dari ban ini, pinggirnya, apakah kawat atau benang ini sudah putus. Nah, kalau dia sudah putus tidak dapat juga ya teman-teman ya, tidak dapat juga kita kanisir atau kita batik ulang. Yang ketiga, ketebalan. Nah, ini yang sangat penting ya teman-teman. Jadi tidak semua ban ini bisa kita kanisir atau kita batik ulang karena kadang-kadang ketebalannya yang tidak merata. Nah, ketebalannya tidak merata, ada yang sudah sampai benang dan sebagainya, itu sudah tidak dapat ya teman-teman. Nah, ini ban ini Genzi ukuran 90 80 14 ini bisa kita kanisir atau kita bisa batik ulang. Kita sortir, kita tepikan. Nah ini contoh ya teman-teman ya. Nah, kalau kondisi seperti ini teman-teman sudah tidak dapat ini sudah tidak bisa untuk kita batik ulang atau kita kanisir karena benang ini sudah muncul dan ini juga beresiko kalau kita paksakan tetap kita pergunakan. Tapi sebagai peringatan untuk teman-teman bahwa ban ini memang hanya digunakan untuk harian saja, karena dimaklumi bahwa ini bekas ya teman-teman, bekas. Ini cuma langkah kita untuk mensiasati saja, mensiasati dalam kondisi ekonomi sekarang, bagaimana kita juga tetap bisa beraktivitas, tidak mengandalkan harus membeli ban baru, tapi bisa memanfaatkan ban-ban bekas dari bengkel. Nah, ini juga kondisinya masih bagus teman-teman, kayaknya bisa masih untuk kita kanisir. Jadi kanisir ini pada prinsipnya begini teman-teman, kanisir ini sifatnya kita menimbulkan yang tadinya tidak kelihatan, ini bunga ini sudah rusak tidak kelihatan. Nah, ini akan kita buat seperti ban pada umumnya teman-teman. Jadi bunganya lebih timbul, lebih kelihatan. Kedua, cengkraman, daya cengkramannya terhadap tanah, pasir dan lumpur juga
berfungsi. Kalau seperti ini sudah tidak mau, dia sudah licin ini teman-teman, sudah licin, jadi sudah tidak layak pakai lah. Tapi tujuan tutorial ini saya buat adalah untuk mengedukasi kita memanfaatkan barang-barang di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita, yang dapat kita manfaatkan paling tidak sementara sebagai alternatif. Jadi dalam kondisi ekonomi sekarang, di mana-mana juga sulit mencari uang. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk menjadi sebuah usaha mungkin, atau paling tidak untuk kegunaan sendiri, keluarga dan tetangga. Nah, nanti ini hanya tutorial yang kita sampaikan, ada cara memilih ban. Nah, seperti ini tadi, memilih ban teman-teman ya. Nanti akan kita buatkan tutorial, bagaimana mengkanisir atau menoreh, membatik ban bekas ini sehingga layak pakai dan kondisinya cukup bagus ya teman-teman. Nah, pada tutorial kali ini kita hanya menyampaikan cara memilih ban yang bisa ataupun yang cocok untuk dikanisir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa kembali pada tutorial berikutnya, cara membatik atau mengkanisir ban bekas atau ban second. Sampai jumpa pada video berikutnya di Lancup Channel. Selamat pagi, semoga menjadi referensi dan bermanfaat untuk kita semua.